Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait implementasi praktik baik berdasarkan perspektif sosiokultural. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andi Firda Yunita, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2024, Universitas Islam Makassar. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan sebelumnya pada proyek ujian tengah semester yang dituangkan pada paper yang berjudul Pengaruh Status Sosial Ekonomi terhadap Performa Akademik Siswa di SMA 6 Makassar, yang menunjukkan bahwa status sosial ekonomi berpengaruh signifikan terhadap performa akademik siswa. Dalam konteks perspektif sosiokultural, pendekatan scaffolding pada Zone of Proximal Development sangat relevan untuk membantu siswa, terutama yang berasal dari latar belakang sosial ekonomi rendah, untuk mengatasi tantangan belajar. Hal ini sejalan dengan pendapat Vygotsky yang mengatakan bahwa pembelajaran paling efektif terjadi dalam ZPD, yaitu jarak antara kemampuan yang dapat dicapai siswa secara mandiri dan kemampuan yang dapat mereka capai dengan bantuan guru atau teman sebaya. Implementasi praktik baik berbasis ZPD ini tidak hanya membantu siswa secara akademik, tapi juga membangun kepercayaan diri mereka. Praktik baik yang diamati diantaranya adalah perhatian personal dalam bentuk motivasi sosial dan emosional yang diberikan guru kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar. Selain itu, guru menggunakan pendekatan yang fleksibel dalam mengajar dan memastikan bahwa semua siswa, terlepas dari latar belakang sosial ekonomi mereka, tetap dapat mengikuti pelajaran. Pendekatan ini termasuk memberi waktu tambahan kepada siswa yang membutuhkan dan memfasilitasi diskusi kelompok yang mendorong kolaborasi antar siswa dengan latar belakang yang beragam. Praktik ini sejalan dengan pandangan Rogoff yang menekankan bahwa pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran untuk mempercepat perkembangan kognitif. Adapun alternatif strategi, teknik, dan metode pembelajaran yang dapat diterapkan diantaranya strategi peer tutoring, di mana strategi ini melibatkan siswa dengan kemampuan akademik lebih tinggi untuk membantu teman-temannya yang membutuhkan bimbingan. Interaksi semacam ini menciptakan suasana belajar yang mendukung ZPD, di mana siswa tidak hanya belajar dari guru, tetapi juga dari teman sebayanya. Kemudian, teknik direct inquiry. Teknik ini juga dapat digunakan untuk membantu siswa memecahkan masalah melalui arahan bertahap dari guru. Teknik ini memungkinkan siswa untuk secara perlahan memahami konsep-konsep sulit hingga mampu menyelesaikan tugas secara mandiri. Kemudian, menggunakan metode belajar yang kontekstual, seperti simulasi atau proyek berbasis komunitas, yang mana dapat membantu siswa menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari mereka, sehingga pembelajaran dapat menjadi lebih bermakna. Berdasarkan implementasi praktik baik tersebut, saya kemudian menuangkannya ke dalam bentuk kampanye praktik baik yang diberi judul Scaffold the Future, kolaborasi dan dukungan untuk meningkatkan performa akademik siswa melalui scaffolding pada ZPD. Kampanye ini berfokus pada penerapan strategi scaffolding dalam pembelajaran untuk mengatasi kesenjangan akibat perbedaan status sosioekonomi. Pembelajaran yang efektif tentu membutuhkan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Di SMA Negeri 6 Makassar sendiri telah diterapkan strategi scaffolding untuk mendukung siswa, terutama mereka yang berasal dari keluarga dengan status sosioekonomi rendah. Strategi ini berfokus pada pemberian bantuan tambahan selama siswa berada dalam Zone of Proximal Development, yaitu jarak antara kemampuan yang bisa dicapai siswa sendiri dengan kemampuan yang bisa mereka capai dengan bimbingan. Dalam intervensi ini, guru memberikan penugasan bertahap yang sesuai dengan kemampuan siswa, dan menciptakan suasana kerja kelompok yang inklusif dan menyediakan bimbingan intensif pada tahap awal pembelajaran. Hasil dari penerapan strategi ini tentu sangat positif, di mana siswa menunjukkan peningkatan motivasi belajar karena merasa didukung dalam proses pembelajaran mereka. Selain itu, nilai akademik siswa dari keluarga dengan SSE rendah cukup mengalami peningkatan yang signifikan.
kemudian kolaborasi antar siswa juga menjadi lebih baik, yang menciptakan lingkungan kelas yang lebih inklusif dan juga mendukung. Hal ini mendukung temuan dari Bradley and Crown yang menyatakan bahwa dukungan akademik yang tepat dapat membantu siswa dari latar belakang ekonomi rendah mengatasi tantangan belajar. Dari penerapan strategi scaffolding ini, pembelajaran penting yang diperoleh adalah bahwa dukungan bertahap dapat meningkatkan kemandirian siswa. Pendekatan ini juga membangun hubungan yang lebih erat antara siswa dan guru, menciptakan kepercayaan yang menjadi dasar pembelajaran yang efektif. Untuk mereplikasi pendekatan ini di sekolah lain, tahap pertama adalah melakukan asesmen awal untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa. Guru juga perlu merancang aktivitas belajar yang memungkinkan siswa bekerja sama, sambil memberikan arahan yang jelas. Selain itu, pelatihan bagi guru tentang teknik-teknik scaffolding harus diadakan untuk memastikan implementasi yang konsisten dan efektif. Secara keseluruhan, perspektif sosiokultural menekankan pentingnya interaksi sosial dalam proses belajar. Dengan mengimplementasikan strategi seperti scaffolding pada CPD, sekolah dapat memberikan kesempatan yang setara bagi semua siswa untuk mencapai potensi terbaik mereka, terlepas dari latar belakang sosioekonomi. Pandangan ini selaras dengan pemikiran Vygotsky yang menyatakan bahwa pembelajaran terjadi melalui interaksi sosial yang bermakna, dengan dukungan dari individu yang berkepentingan. Kampanye ini diharapkan dapat menjadi langkah menuju pendidikan yang lebih inklusif dan juga adil, membantu mengurangi kesenjangan pendidikan yang masih ada di masyarakat. Itulah tadi pemaparan saya terkait analisis dan refleksi tentang asesmen pembelajaran. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.